Pemirsa, pelaku pembunuhan dan mutilasi yang mayatnya ditemukan dalam koper sempat mengajak korban makan malam. Terlihat dari rekaman CCTV salah satu rumah makan di Jalan Mayor Bismo, Kota Kediri sebelum melakukan eksekusi pembunuhan dan mutilasi. Tersangka mengajak makan korban pada pukul 19.49 pada tanggal 19 Januari 2025. Selesai makan pada pukul 20.28 malam, keduanya terlihat mesra sebagai pasangan. Bahkan korban melempar senyum kepada tersangka saat meninggalkan rumah makan. Tak nampak jika keduanya bertengkar atau cekcok, hingga terjadi pembunuhan pada pukul 22 Minggu malam tanggal 19 Januari 2025. Sementara polisi terus mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan dan mutilasi ini. Polisi juga membenarkan rekaman CCTV yang beredar adalah pelaku dan korban. Ya memang kalau kita lihat konstruksi peristiwanya di CCTV itu memang kelihatan tidak ada apa-apa ya. Di situ kelihatan yang bersangkutan berdua ini baik-baik saja. Namun kenyataannya setelah kita lidik lebih dalam memang ada permasalahan-permasalahan yang menimpa dua orang tersebut. Selain membunuh, tersangka juga menjual mobil korban seharga Rp57 juta untuk membeli mobil sedan bekas warna hitam. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok karena kemungkinan ada korban lain yang dilakukan tersangka. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Puluhan warga mengepung dua oknum polisi di Jalan Telaga Mas Perumahan Taramas, Semarang Utara. Keduanya diduga melakukan pemerasan terhadap pasangan sejoli yang masih berstatus pelajar. Di tengah ketegangan tersebut, terlihat seorang pria yang keluar dari mobil berwarna merah sambil menunjukkan kartu anggota kepolisian. Dari keterangan petugas piket fungsi Polsek Semarang Utara, dugaan pemerasan tersebut terjadi saat korban yang mengendarai mobil sedan warna silver bersama pacarnya parkir di daerah Terang Bangsa, Semarang Barat. Saat itulah ketiga pelaku datang untuk menanyakan apa yang dilakukan korban dan berujung meminta uang sebesar Rp2,5 juta. Korban pun menyanggupinya dan mereka menuju ATM di minimarket. Sesampainya di lokasi, korban wanita langsung berteriak minta tolong dan mengaku telah dipalak polisi sambil menahan laju mobil pelaku. Kejadian inilah yang memancing perhatian warga mengepung mobil pelaku. Bahkan pelaku sempat mengancam dan menabrak warga yang tidak mau menjauh dari mobilnya. Minta tolong yang perempuan, lawang mobil itu buka, yang perempuan berdiri itu terus berdiri diseret sampai tengah sini. Akhirnya turun semua nyegat mobilnya yang pelakunya itu. Yang laki-laki mau nyelamatin kunci mobil korbannya, yang polisinya itu suruh turun. Sementara dari data polisi, kedua oknum tersebut adalah Aibtu K dan Aibda R serta seorang warga sipil berinisial S. Belum ada keterangan resmi dari polisi, namun Kasih Humas Polrestabes Semarang saat dihubungi mengatakan kasusnya telah dilimpahkan ke Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Doni Marendra melaporkan. Pemirsa, proses pendinginan terhadap pergudangan yang kebakaran kali ini masih berlangsung dan hari ini fokus dari pihak Damkar BPBD dan juga personel gabungan lainnya yaitu melakukan pendinginan di setidaknya di 9 gudang yang masih ditemukan titik api. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda pemirsa bahwasanya inilah situasi daripada gudang yang terbakar. Ada 11 gudang yang dinyatakan hancur dan ini adalah beberapa barang-barang berupa mainan yang merupakan isi daripada gudang. Selain ada beberapa mainan, ada juga beberapa barang yang menjadikan tempat penyimpanan dari gudang, yakni peralatan rumah tangga dan juga bahan kimia yang membuat salah satu gudang menyebabkan ledakan pada hari kemarin. Dan ini adalah titik api yang masih menyala di berbagai gudang. Adapun terdapat kendala dalam pendinginan kali ini karena adanya angin yang begitu kencang dan juga akses pergudangan yang begitu luas ini menyebabkan proses pendinginan masih belum kunjung selesai. Namun bisa dipastikan bahwasanya nanti Puslap 4 Polri akan melakukan penyelidikan setelah nanti proses pendinginan bisa dinyatakan selesai. Setidaknya ada 11 unit Damkar BPBD yang dikirimkan dan ada 60 personel gabungan baik itu TNI, Polri dan juga Damkar yang sudah dikirimkan bahkan sejak Jumat kemarin. Namun bisa dipastikan
untuk total gudang yang hancur ada 11 dan memang hingga saat ini proses pendinginan masih berlanjut. Dari Kabupaten Tangerang, Syahreza Zanski, Ahmad Putra, Ari Setiawan, iNews melaporkan.